Guys, sadar nggak? Dalam satu proses komunikasi di publik atau presentasi atau public speaking, tentu tidak semua orang akan antusias mendengarkan apa yang lo sampaikan. Nggak semua tertarik, nggak semua bisa menikmati, dan nggak semua mau mendengarkan apa yang lo sampaikan, mungkin karena dia terpaksa atau disuruh saja datang situ. Nah, pertanyaannya, yang datang aja, yang mau nyimak aja, belum tentu yakin semuanya, apalagi yang datang karena keterpaksaan, bahkan mungkin dia nggak rela mau menyimak apa yang kita presentasikan. Nah, di kesempatan kali ini gue mau sharing nih 3 hal yang membuat lo bisa meyakinkan audiens lo, baik yang memang mau nyimak ataupun yang datang karena keterpaksaan, dan akhirnya nantinya bisa menyimak apa yang lo sampaikan dan mereka yakin mantap atas apa yang lo sampaikan di atas panggung. Bersama gue Hengki Liansyah, tetap dalam program Sobat Juara Ingin Tahu. Well, sebelum gue lanjut nih tentang 3 tips yang bisa lo bawa pulang, yang bisa lo pakai langsung supaya orang yakin atas presentasi lo, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya tim kreatif Akira tuh makin semangat untuk konten dan ngajakin gue untuk konten, naikin lagi gue untuk syuting dan lain sebagainya. Dan mereka itu konten buat kalian loh ya, buat kalian bisa belajar dan bisa menerapkan dan menyelesaikan masalah kalian untuk berbicara di depan umum. So, langsung subscribe ya, boleh di pause dulu dan langsung klik loncengnya juga ya. Nah, guys, udah kan subscribe-nya? Kalau belum, jangan lupa stop dulu dan subscribe ya. Nah, yang pertama adalah saat mau meyakinkan orang lain, ketika lo berbicara di atas panggung, bahasa tubuh lo itu harus bagus dan mantep. Apa yang dimaksud dengan bagus dan mantap? Bukan sekedar menggerakkan tangan. Well, oke lah, kalau pertama-pertama yang penting menggerakkan tangan dulu. Tapi yang perlu catat adalah tangan itu bagian dari bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu bukan anggota tubuh yang digerakkan, tapi anggota tubuh yang diajak berbicara juga. Karena gerakan tangan itu membuat orang makin mantap. Misalkan lo berbicara tentang sebuah perjuangan, kita harus semangat, merdeka. Kan begini bahasa tubuhnya. Bayangkan kalau bahasa tubuhnya salah, kita harus semangat dan merdeka. Nah, kan bahasa tubuhnya terlalu gemulai. Nah, makanya tangan yang kita miliki itu harus digunakan sebagai alat bantu meyakinkan audiens atas kemantapan isi konten yang mau kita sampaikan. Termasuk ekspresi. Kadang ada kalanya you harus serius, ada juga harus tersenyum dan harus happy. So, semua bagian tubuh kita ini adalah bagian dalam berbahasa tubuh. Apapun itu kondisinya, boleh berdiri, boleh duduk kayak gue begini, tapi bahasa tubuh nggak pernah boleh hilang. Baik posisi tangan, ekspresi wajah, gerakan kepala, and dan sebagainya. So, ingat ya, bahasa tubuh itu memperkuat pesan yang mau disampaikan. So, mulai belajar bahasa tubuh apa yang perlu lo siapkan saat lo berbicara di atas panggung dan di depan umum. And then yang kedua, jangan lupa kemantapan hati, keyakinan atas konten yang lo sampaikan itu adalah hal penting. Karena konten is king. Makanya persiapkan kontennya dengan sangat baik. Tapi kalau lo sudah merasa, ini gue udah maksimal nih nyiapin kontennya, ya nggak apa-apa. Semaksimal itulah disampaikan dengan baik. Karena tentu dari setiap konten yang lo sampaikan ada manfaat, ada impact, dan ada hikmah yang bisa didapatkan oleh orang lain. Nah, kalau lo nyampein kontennya aja nggak mantep, nggak yakin, ya gimana lo mau bisa berbahasa tubuh dengan yakin seperti tips yang pertama tadi. Maka kemantapan konten, isi kontennya, data di kontennya itu adalah hal penting. So guys, nggak ada cerita lagi kalau lu nggak mempersiapkan konten dengan baik dan menyampaikan konten itu dengan penuh keyakinan dan kemantapan, ya. Karena setiap konten lu itu, ingat, barangkali ya, kita kan nggak tahu ya, insight orang dapat hidayah, dapat hikmah, dapat pelajaran, dapat perubahan hidup dalam sesi momen lo itu nggak tahu dari kalimat yang mana dan konten yang mana. Maka dari itu, yakinlah setiap konten itu memberi dampak kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu, mantap aja ngasih kontennya dan mantap aja berbicara tentang konten yang lo sampaikan selagi itu positif dan akan berdampak bagi orang banyak. Guys, ingat, antusiasme itu adalah sebuah energi yang tidak tampak tapi bisa dirasakan. Maka kalau berbicara nggak punya energi, nggak punya antusiasme, pembicaraan itu seperti hampa, tubuh tanpa tulang, daging doang, dan nggak bisa berdiri. Jadi antusiasme dalam berbicara itu adalah hal yang harus kalian jaga. Kenapa? Karena energi itu akan bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Maka yang ketiga adalah jaga antusiasme saat berbicara. Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal itu, quotes-quotesnya yang beliau hadir dalam peperangan di Eropa, Perang Dunia Kedua, beliau mengatakan tentang sukses. Sukses adalah perpindahan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lainnya tanpa kehilangan antusias. Nah, sebegitu pentingnya antusias
Dan bayangkan waktu itu kalau konteksnya Winston Churchill ya, dalam kondisi peperangan. Jadi artinya perang itu harus antusias. Apalagi kalau cuma ngomong harus antusias. Karena kalau ngomong yang lemes, ngomong yang ya salah kadarnya, lo juga dapat energi salah kadarnya. Tapi kalau ngomongnya penuh antusias, berapi-api, bukan berarti ngomong harus keras-keras juga ya, kayak orang berdemo, nggak begitu. Tapi ada power di balik suara kita, ada power di balik konten kita, ada power di balik bahasa tubuh kita. Disitulah antusiasmenya ada. Dan antusiasme itu berangkatnya dari yang nomor 2 tadi, kontennya apa? Apakah ada manfaat yang mau dikasih ke orang lain? Apakah ini berkaitan dengan kegusaran hati, kayak berkaitan dengan solusi yang mau dikasih kepada orang? Dan itu akan mempengaruhi energi antusias lo dalam berbicara. So guys, itu tadi 3 tips yang bisa gue share, mudah-mudahan bermanfaat dan lu langsung pakai. Apapun bentuk ilmunya, kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah dipraktekin, dia akan hanya jadi pengetahuan, ya. Bahkan lebih parahnya cuma jadi informasi dan ya kayaknya lu sekedar pernah tahu aja. Kalau lu mau jadikan ini sebuah keilmuan, skill, kemampuan, bahkan jadi keahlian, lu harus cepat praktek. Caranya gimana praktek? Langsung aja. You bisa bikin konten, bisa mulai berbicara di depan umum, dan share pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan ada hal yang belum jelas atau hal mau disampaikan, ada hal ingin didiskusikan, jangan ragu-ragu juga, langsung aja share di kolom komentar di bawah ini, dan kami akan berusaha menjawab semaksimal mungkin, baik menjawab langsung ataupun menjawab dengan konten. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian yang lainnya, barangkali dia butuh video ini, dan jangan-jangan dari jari teman-teman sekalian, dari jempol lu, dari handphone lu, dari kuota lu, mereka berubah hidupnya dan hidupnya lebih antusias, tidak hanya presentasi yang antusias. Gua Hengki Diansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.